Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama tanpa kita lama-lama lagi. Mari kita mau buka dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Senang sekali bisa kembali melayani saudara semuanya. Saya menyapa saudara yang hadir di tempat ini. Saya juga menyapa setiap jemaat online dari manapun saudara berada, dari negara manapun. Senang sekali bisa beribadah dengan saudara. Dan kalau tidak keberatan yang di online bisa tulis di live chat. Dari kota mana saudara sedang beribadah hari ini. Karena tim kami siap untuk menyambut saudara semuanya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan satu tema besar yang sudah kita bahas selama 3 minggu. Saya beri judul atau tema besar, menang dalam peperangan hidup. Ulangin sama-sama, apa Bapak Ibu Saudara? Menang. Kasih tahu kanan kiri, kamu pasti menang. Boleh lebih keras gak? Kasih tahu kamu pasti menang. Nah, hari ini kita mau tutup. Hari ini merupakan penutup dari seri ini. Dan kita mau baca dari 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, saudara 2. Dan kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Apa? Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk... Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. 6, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka untuk memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. 12, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Baca, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi, belum semuanya, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Menang dalam peperangan hidup. Doa saya setiap kita seperti yang dialami Yosafat, kita semuanya juga menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas selama 3 minggu. Kita memulai 2 minggu yang lalu dari 2 Tawarik 18. Dan minggu lalu kita sudah membahas cukup detail tentang peperangan yang dijalani Yosafat bersama dengan Ahab saat mereka melawan bangsa Aram. Saudara, di situ kita melihat bagaimana mereka buat kesalahan. Mereka tidak mendengar firman Tuhan, tetapi mereka berangkat berperang. Tetapi Yosafat memutuskan untuk bertobat. Apa yang terjadi? Orang yang bertobat hidupnya pasti ditolong oleh Tuhan. Kita melihat Yosafat bertobat. Di situ Ahab karena satu panah yang dilepaskan secara sembarangan, dia terkena dan dia mati. Tetapi Yosafat meskipun dikepung, Tuhan menyelamatkan dia. Dan apa yang terjadi dalam pasal yang ke-19, Tuhan mengembalikan Yosafat untuk selamat di Yerusalem.
Dan di situ Tuhan kembali mengkokohkan kerajaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Yosafat di pasal 19 kembali memakai hakim-hakim untuk memerintah. Dia memakai orang-orang Lewi untuk mengajar. Dan apa yang terjadi? Satu bangsa makin kuat, satu bangsa makin diberkati, satu bangsa makin diangkat oleh Tuhan. Dan itulah hasil orang yang mencari Tuhan. Hidupnya pasti diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, tetapi kita baru saja membaca di ayat 1. Dikatakan setelah itu, setelah pengkokohan kerajaan Yosafat, setelah pemulihan kerajaan Yosafat, setelah berkat yang diterima sama Yosafat, setelah itu datanglah Bani Moab, Bani Amon datang berperang bersama dengan sepasukan orang Meunim. Datanglah juga orang-orang dari Edom untuk menyerang Yosafat. Dan dari sini kita belajar bahwa meskipun hidupnya sudah diangkat dan diberkati Tuhan, dia tetap harus menghadapi masalah. Karena itu Bapak Ibu, saya mau mengingatkan setiap saudara yang datang di tempat ini. Menghadapi masalah itu hal yang biasa. Senggol kanan kiri, masalah itu biasa. Ya kan? Kalau saudara datang hari ini dan berkata, Pastor, saya punya masalah, saya akan jawab saudara, saya juga. Ya kan? Kita semuanya pasti punya masalah karena masalah itu hal yang biasa. Yosafat pun dia udah lakuin semua yang benar. Dia sudah beribadah kepada Tuhan. Dia sudah melakukan firman Tuhan. Dia sudah bertobat tapi tetap aja kena masalah. Dan hari ini saya mau share kepada saudara. Dari kisah ini sebenarnya ada 3 hal yang saya pelajari tentang masalah hidup ini. Karena setiap kita tidak akan pernah berhenti menghadapi masalah. Karena itu sangat bijak kalau kita mau belajar tentang masalah itu sendiri. Catat sama-sama dengan saya ada 3 hal tentang masalah hidup yang bisa kita pelajari dari kisahnya Yosafat. Yang pertama kita baca di ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Saudara harus tahu. Pasukan dari Moab digabung dengan Amon. Digabung dengan Meunim. Digabung juga dengan orang Edom. Jumlahnya besar. Firman Tuhan memakai kata laskar. Sebuah laskar yang besar datang untuk menyerang kerajaan kecil dari Yosafat. Saudara, saya yakin jumlah dari musuh Yosafat kali ini lebih besar daripada saat dia bersama dengan Ahab berperang melawan orang Aram. Kalau mungkin tentara Aram puluhan ribu, saya yakin gabungan Moab, Amon, Meunim, orang Edom jumlahnya ratusan ribu. Padahal Yosafat udah lakuin yang benar. Padahal Yosafat udah bertobat. Padahal Yosafat anak Allah. Kenapa dia harus menghadapi ini? Bukannya masalahnya makin enteng. Bukannya masalahnya makin gampang. Tapi justru makin dia hidup benar, masalahnya makin berat. Dari sini saya belajar satu hal tentang masalah hidup. Catat baik-baik, yaitu yang pertama, hidup kita makin diangkat oleh Tuhan. Akan makin berat peperangannya. Saya ulangi sekali lagi, tolong bantu saya ulangi. Makin diangkat, makin apa saudara? Berat peperangannya. Kau harus sadar. Saat seseorang makin hidupnya diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Bukannya masalah itu makin gampang dan enteng. Tapi masalahnya akan makin apa Bapak Ibu Saudara? Makin berat. Saya selalu mendoakan saudara. Kalau saudara berjemaah di GSJS Pakuwon Mall, saudara berjemaah di GSJS online, saya gembala yang setiap malam mendoakan saudara. Saudara harus tahu tiang doa saudara salah satunya adalah saya. Saya mendoakan jemaat semua yang saya gembalakan. Di doa pagi pun saya mendoakan saudara semuanya. Dan doa saya selalu biar Tuhan selalu memberkati saudara. Saya berdoa selalu Tuhan mengangkat saudara terus naik, tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa buat pekerjaan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Thank you. Saya berdoa selalu dalam pekerjaan saudara. Engkau dipromosikan oleh Tuhan. Ekonomimu juga seperti itu. Tetapi saya perlu ingatkan. Semakin engkau diberkati. Semakin engkau menerima kepercayaan yang lebih. Kau tidak akan melihat hidupmu makin nyaman. Tetapi seringkali hidup bukan makin enak tapi makin berat. Itu kenyataan hidup.
Itulah yang terjadi kepada Yosafat. Yosafat bertobat lebih daripada sebelumnya. Dia buat kesalahan, dia buat reformasi, dia lakuin firman. Malah musuhnya dari satu namanya Aram, tiba-tiba jadi 3 bangsa besar. Mungkin ada saudara juga datang seperti itu dengan saya. Pastor, saya dulu gak ikut Tuhan, saya gak pernah ibadah, saya gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup saya fine-fine aja. Tapi sejak saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa ya saya kok ngadepin masalah yang lebih berat? Dengar saya baik. Kalau engkau hari ini merasa masalahmu makin berat. Kalau engkau hari ini merasa rasanya tantangan peperangan dalam hidupmu makin berat. Artinya itu tanda yang baik. Artinya Tuhan sedang mengangkat hidupmu. Artinya dia sedang membawa engkau ke level yang baru. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya. Karena itu kita harus menerimanya. Makin kita ngadepin persoalan yang berat. Artinya ada progres yang kita sedang buat. Saya ingatkan bahwa berakhirnya satu masalah dalam musim hidup kita. Bukan berarti akhir dari semuanya. Tetapi berakhirnya satu masalah itu membuat kita masuk ke ruang tunggu untuk masalah berikutnya. Saya ulangin lagi. Selesainya satu masalah bukan berarti akhir dari semua. Tetapi kita sedang berpindah ruang. Kita sedang masuk ke ruang tunggu untuk kita menunggu masalah berikutnya. Bahkan ada saudara dan saya mungkin gak sempat masuk ruang tunggu. Gak ada masa istirahatnya. Gak ada masa breaknya. Tiba-tiba kita kena masalah berikutnya. Tapi sekali lagi itu sesuatu hal yang normal. Karena di setiap musim pasti ada tantangan yang baru dan tantangan yang lebih berat. Saya beri contoh, saya melihat orang yang paling santai di dunia itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu hidupnya santai. Kenapa? Belum ngerti cicilan, saudara. Ya kan, anak-anak muda itu hidupnya paling pusingnya tentang sekolah, tentang ujian, paling enggak tentang jodoh. Tetapi semakin anak muda bertambah usia, pastinya anak muda yang jomblo-jomblo pasti cari pasangan. Yang jomblo-jomblo cari pasangan dan akhirnya waktu mereka menemukan pasangan, mereka berpikir masalahnya selesai. Setuju enggak? Tetapi bagi yang sudah pernah pacaran, saya mau tanya, lebih berat jomblo atau pacaran? Pacaran. Kenapa? Kalau jomblo pengeluarannya 1 orang. Kalau pacaran pengeluarannya double, Bapak Ibu Saudara. Apalagi zaman sekarang, mau makan mana? Songfa. Baru sadar gitu. Pacaran mahal ya. Aduh, uang bensin mahal ya, antar jemput. Nah, lalu pacaran lewat gitu. Waktunya menikah. Saya mau tanya nih, pacaran sama menikah berat mana? Dari wajah saudara kelihatan menikah lebih berat, saudara. Halo. Karena kalau pacaran cuma pengeluarannya paling cuma pergi makan. Tapi kalau udah menikah, yang harus dipikirin apa? Uang listrik, uang wifi, cicilan KPR. Halo, ada pejuang KPR di sini. Udah mulai harus mikirin itu. Menikah, tidak punya anak, masalah. Tapi saya mau tanya bagi saudara yang sudah punya anak. Lebih gampang menikah gak ada anak atau ada anak? Ada anak. Ada ibu-ibu tadi pagi jawabnya sebelahnya anaknya. Dia bilang anak. Ya, karena anak itu juga masalah Bapak Ibu Saudara. Saya dulu gak bisa punya anak dengan istri saya. Tapi masalah itu berakhir 24 Januari 2024. Anak saya Tiffany lahir. Tapi ya begitu. Begitu anak itu sudah ada, memang masalah satu selesai. Tapi membesarkan anak, itu kembali sebuah masalah. Kita harus mikirin gitu, anak gimana. Saya dengan istri yang dulu ada waktu banyak berdua, kita bikin romantis setiap hari. Saya dengan istri sekarang harus ngurus anak gitu kan. Bikin susu ini itu, aduh banyak. Belum lagi masa depannya, anak makin besar makin banyak masalah. Belum sekolahnya, saya dicurhatin beberapa jemaat, pastor uang sekolah mahal sekarang. Dalam hati saya doain, dalam kenyataan saya doain, dalam hati saya khawatir. Kenapa? Anak saya juga nanti besar saudara. Nah anak saya juga harus bayangin kalau anak saya udah besar uang sekolahnya berapa. Karena itu ada jemaat saya bilang, bikin aja sekolah 1 jam saja. Kamu yang bikin sendiri 1 jam suruh pulang. Aduh ada aja saudara ya. Dalam musim hidup kita semuanya itu pasti ada tantangannya sendiri.
Dan makin saudara bertumbuh dewasa ya. Makin saya juga bertumbuh dewasa. Saya juga makin sadar, kita gak perlu cari masalah. Masalah datang sendiri. Dan masalahnya yang datang itu kok makin berat ya rasanya. Dulu kok rasanya gak kayak gitu ya, sekarang kok makin berat. Setiap level mendatangkan masalah yang baru. Iblisnya sama, tapi masalahnya beda. Tetapi hari ini kalau saudara merasa seperti itu, mungkin kau merasa, Pak kok makin berat hidup saya. Saya mengajak saudara jangan kecil hati. Karena memang tantangannya makin berat. Zamannya makin sulit. Cari uang akan makin sulit. Memang makin berat tantangannya. Tetapi dengar baik, juga makin besar kasih karunia Tuhan buat saudara. Yang menolong, yang mengangkat, yang membuka jalan buat saudara. Setuju katakan amin. Yang kedua, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-10. Sampai ayat 11. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat 11, baca sama-sama 1, 2, 3. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang apa? Mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada. Yosafat bilang gini sama Tuhan, Tuhan lihat, orang Moab, Meonim, Amon, Edom sekarang nyerang kami. Bukan salah saya loh Tuhan. Ini mereka datang karena balas dendam. Kenapa? Karena dulu waktu orang Israel, dia lagi bicara tentang nenek moyangnya. Waktu nenek moyangnya Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Nenek moyangnya yang ngusir orang Amon, Moab, dan Edom keluar dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka kembali untuk balas dendam. Nah Yosafat gak ngapa-ngapain, Yosafat gak pernah nyerang Edom, Yosafat gak pernah nyerang Amon, Yosafat gak pernah nyerang Moab. Tapi dia yang kena. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan aku udah benar Tuhan. Bukan salahku ini. Tapi kenapa ini terjadi? Nah saudara, renungan saya yang kedua tentang masalah hidup adalah, yang kedua catat bahwa masalah itu bisa terjadi bukan karena kesalahan kita. Ulangin sama-sama. Masalah bisa terjadi bukan karena apa? Kesalahan kita. Memang di hidup ini ada yang salah kita. Tapi bisa juga bukan salah kita. Ini dia. Saya menemukan ada 3 sumber masalah setiap orang. Yang pertama, masalah datang karena kesalahan diri sendiri. Coba kasih tahu kanan kiri. Salah dewe. Kasih tahu. Salah dewe. Nah itu. Ada memang masalah yang timbul karena salahnya sendiri. Orang makan terlalu banyak, badannya melebar, obesitas, sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi. Salahnya siapa? Babi. Jangan bawa-bawa babi di sini. Salahnya siapa? Bahasa Jerman nih, salah cangkeme dewe. Halo, orang itu gak ada yang tiba-tiba gemuk. Gemuk pasti ada salahnya. Saya saksi hidup. Karena saya mantan orang gemuk. Sekarang udah kurus. Puji Tuhan. Saya dulu, tahun lalu ya. Saya BMI-nya 31 ukurannya. Karena saya beratnya 97,5 kilo. Tapi saudara gak pernah tahu kenapa saya selalu tutupi dengan jas saya. Yang buat jas saya itu pinter, ditutupi lemak-lemaknya Bapak Ibu. Nah tetapi saya baru sadar sekarang waktu saya udah turun. Dan banyak jemaat mulai sadar. Jemaat hari-hari ini banyak DM saya. Pastor kok tambah kurus, sakit tak? Loh, emangnya kelihatan saya sakit? Ada yang WA gini, Pastor, apa bener Pastor narkobaan? Hah? Karena dipikirnya saya kurus ini karena narkoba, karena sakit. Nah, enggak. Ini semuanya karena diet. Nah, saya baru sadar itu dulu salahnya saya. Dari foto saya buat perbandingan. Bisa gak ditampilin? Nah, ini dia. Loh. Ini yang kiri ini foto saya tahun lalu di depan Apeng. Kalau saudara pernah dengar saya khotbah, saya kenapa mulai diet karena mbaknya Apeng bilang saya kenapa kok putih gemuk kayak babi kan? Nah ini saya muka senyuman setelah diomongin seperti itu saudara. Nah ini lihat. Dia benar kalau saya lihat sekarang kayak babi saudara. Nah sebelah kanan ini minggu lalu. Minggu ini saya udah turun 1 kilo lagi.
Jadi memang ya kelihatan kecil. Tadi pagi ada yang DM saya, bisa diturunkan aja gambarnya nanti jadi seminar diet saudara ya. Tadi pagi ada yang DM saya ini kalau kadang-kadang kalau lagi cari hiburan, saya tuh buka DM saya. Lucu-lucu banget, ada yang gini. Shalom Pak Michael, maaf kalau saya lancang. Tapi mohon Bapak stop dietnya. Sudah cukup Pak. Bapak terlihat kurus. Kalau kurus terlihat tua dan jadi keriput. Besok berarti saya laser ini saudara. Maaf ya Pak. Bukannya saya mau body shaming. Tapi Bapak terlihat lebih sehat kalau lebih berisi. Memang bukan maksud body shaming. Tapi beneran body shaming saudara ya kan. Bukan seperti ini. Maaf Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga memberkati engkau ya kan. Ini beneran. Tapi saya itu sekarang sadar ya. Saya itu bisa kayak gini 6 bulan bisa langsung turun. Saya seminggu ini udah turun sekilo. Kalau saya mau teruskan saya bisa. Saya baru sadar saya dulu bisa gemuk. Saya dulu kolesterolnya 250. Kolesterol saya, aduh LDL saya tinggi banget, saya asam urat, saya sakit semuanya. Kenapa? Bukan karena salahnya yang lain. Jangan ngomong, enggak Pak saya gemuk karena tulangnya besar. Enggak ada tulangnya, kita semua sama, Adam dan Hawa kita semua ini. Semua sama. Semuanya karena kita nggak bisa jaga mulut. Saudara kadang-kadang banyak itu karena salah kita sendiri. Tapi yang kedua, orang bisa ngadepin masalah itu juga karena kesalahannya orang lain. Saya didatengin jemaat sakit kanker. Pastor, kok bisa ya saya sakit kanker? Kenapa? Tuhan kok jahat? Saya bilang, saya tanya. Orang tuamu ada yang sakit kanker enggak? Iya, mama saya kena kanker. Orang tuanya mamamu ada enggak yang sakit kanker? Iya, ada juga. Saya bilang, karena ada hal-hal dalam hidup kita. Itu terjadi bukan karena kesalahan kita. Karena kesalahannya orang. Karena kanker turun menurun. Ada hal-hal itu yang memang karena turunan, karena kesalahan orang lain. Ada yang datang sama saya, Pak, saya sekarang hidupnya susah. Padahal orang tua saya dulu tuh kaya loh Pak. Orang tua saya dulu tuh wah kaya, sukses. Tapi karena dibohongin, karena bangkrut, sekarang saya jadi susah. Loh mungkin hari ini saudara susah bukan salah saudara. Tapi karena kesalahannya orang lain. Dan yang ketiga seringkali kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada rencana jahat orang terhadap kita. Memang gak bisa dipungkiri ada orang yang bermaksud jahat. Ada orang yang sengaja menutup jalan saudara. Ada orang yang sengaja mau menjatuhkan saudara. Terutama bagi saudara orang-orang sukses. Dengar baik, hati-hati. Saudara menjadi incaran banyak orang karena tidak semua orang suka dengan kesuksesan saudara. Banyak orang berusaha untuk menjatuhkan saudara. Mungkin hari ini kau berkata, Pak saya ngalamin masalah ini karena ini dan ini dan itu. Mungkin kau punya banyak alasan kenapa engkau ngalamin masalah. Tapi boleh gak Bapak Ibu hari ini, apapun alasannya, kita stop cari kesalahan. Kita stop saling menyalahkan. Kita stop cari kambing hitam. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Firman Tuhan berkata manusia boleh merekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena itu Bapak Ibu gak usah cari kesalahan orang. Yang ketiga, yang saya renungkan tentang masalah dalam hidup ini. 2 Tawarik 20 ayat yang kedua. Sambil. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di mana saudara? Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Ayat 3 dikatakan apa? Lalu Yosafat menjadi apa? Kenapa seorang raja yang jago perang takut? Kenapa Yosafat tiba-tiba ketakutan dan dia berkata, I don't know what to do. Tuhan, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Kenapa? Kita harus tahu alasannya dari ayat 2. Kita kalau baca 2 kita tahu jawabannya. Kenapa kok dia ketakutan? Dikatakan tiba-tiba satu hari Yosafat lagi nyantai. Ada orang di istananya datang kepada dia dan berkata, Tuhan musuh udah datang. Orang Amon, orang Moab, orang Edom sudah datang. Dan mereka sekarang berada di Hazezon Tamar yaitu En-Gedi. Nah kita harus tahu En-Gedi ini di mana? Nah Bapak Ibu ini dikatakan dari seberang laut Asin. Laut Asin ini Dead Sea atau laut mati. Nah kalau kita ke Israel, saya baru pulang dari Israel Maret kemarin. Dan kalau saudara ziarah ke Israel, nanti tahun depan kita akan berangkat, semoga saudara bisa ikut. Ya. Dan saudara akan menemukan bahwa setiap tour itu ada mampir semestinya ke Dead Sea. Kita menginap 1 malam di Dead Sea. Nanti tahun depan ada di bagian Yerusalem. Nah di daerah Dead Sea itu sangat bagus sekali. Kalau saudara ke sana itu kayak Bali. Aduh, bagus sekali. Dan nginepnya di situ, datangnya malam. Besok pagi-pagi subuhnya itu biasanya orang suka berenang di lautnya. Kenapa?
Karena airnya tuh unik. Kita nggak bisa nyelam. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak garamnya, kadar garamnya terlalu tinggi. Sehingga kita semuanya itu pasti akan ngapung. Waduh, pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, orang Indonesia juga suka gitu. Mereka dengar lumpurnya bagus. Nah, jadi lumpurnya bagus untuk kulit. Jadi orang Indonesia biasanya kalau ke sana dari atas sampai bawah dimasukin lumpur semuanya, saudara. Nah, saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya tahu di tengah laut banyak orang yang berbuat banyak hal yang tidak baik, saudara. Seperti membuang hal-hal tertentu, ya kan? Lalu lumpurnya kecampur dengan itu dan ditaruh muka, agak gila nih, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak ngelakuin itu, tapi saya lihat banyak orang melakukan itu. Ya, nah, saudara, lalu dari situ jaraknya ke Yerusalem itu nggak terlalu jauh. Nah, En-Gedi itu di daerah situ. Kalau nanti saudara buka di Google Map, it's all still in the Google Map ya. Saudara cari nanti En-Gedi Spring. Nah, di situ adalah tempat di mana musuh itu berada. Dan itu kebetulan juga tempat di mana Daud bersembunyi dari Saul. Karena itu dijadikan satu tempat wisata. Jarak dari En-Gedi Spring ke Yerusalem tempat Yosafat berada itu jaraknya cuma 80 km. Kalau naik mobil cuma perlu 1 jam. Saya udah jalani sendiri. Kita naik bis dari Dead Sea ke Yerusalem 1 jam. Kalau jalan, nanti saudara cross check sendiri. Kalau jalan itu perlu waktu 17 jam. Kalau tentara lebih cepat 12 jam karena jalannya cepat. Kalau orang Indonesia khusus 36 jam. Kenapa? Karena foto dan ke toilet, saudara, ya kan? Berhenti di situ. Kurang lebih 1 hari. Jadi saudara bayangin. Musuh itu tinggal 1 hari udah sampai di Yerusalem. Dan saya nggak tahu kalau saudara ngerti tentang perang atau tidak. Perang itu nggak bisa langsung, kita perang hari ini berangkat. Perang itu harus manggil orang dulu. Tentara-tentara yang tersebar daerah Yehuda dipanggil dulu, kumpul, buat strategi baru perang. Ada persiapan. Nah, ini waktu datang kabarnya musuhnya udah tinggal 1 hari sampai. Ya jelas panik. Dari situ saya belajar ya yang ketiga tentang masalah hidup. Bahwa masalah itu bisa terjadi tanpa kita duga. Setuju gak sama saya? Kadang-kadang ada masalah hidup itu kita gak duga loh. Tiba-tiba loh kok bisa terjadi ya. Tiba-tiba kok masalahnya muncul ya. Saya ingetin sama saudara ya, masalah itu gak pernah nunggu kita siap atau enggak. Orang bisa jatuh sakit gak nunggu saudara siap sakit atau enggak. Orang bisa kena masalah dalam ekonomi, gak pernah nunggu saudara mempersiapkan, gak pernah. Kadang-kadang bisa datang di waktu yang kita tidak duga. Tahun 2020 ngajarin kita satu hal. Kita gak ada angin, gak ada hujan, kita gak duga apa-apa, gak ada persiapan apa-apa. Tiba-tiba COVID terjadi. Tiba-tiba satu Indonesia kena lockdown. Tiba-tiba gak ada persiapan masker. Tiba-tiba kita harus pakai masker dan kita mencari masker di mana-mana pada saat itu. Ada hal dalam hidup ini. Ada banyak masalah itu terjadi gak nunggu kita siap. Mungkin kau berkata, Pak itu yang saya alamin hari ini. Saya gak ada persiapan. Saya terlambat mempersiapkan diri untuk masalah ini. Tapi dengar saya baik, saudara gak perlu kecil hati. Meskipun saudara terlambat mempersiapkan, bahkan saudara tidak mempersiapkannya pun. Ingat. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Dan Tuhan kita pasti turun tangan dan menolong dan memberkati saudara. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Karena itu hari ini. Boleh masalah sebesar apapun ada dalam hidup saudara. Percayalah kita menang dalam peperangan hidup. Boleh katakan amin. Yosafat strateginya luar biasa. Kita udah belajar 3 minggu yang lalu. Strategi kita adalah kita menjadi orang-orang yang memegang firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar. Kita harus bertobat. Yang ketiga hari ini kita belajar strateginya yang ketiga. Apa strategi yang ketiga? Catat baik-baik. Yaitu dia hadapi peperangan. Dengan cara yang tepat. Ulangin sama-sama dengan saya. Kita harus apa? Hadapi. Kalau masalah itu datang. Kita harus hadapi. Senggol kanan kiri. Dihadapi. Masalah, peperangan, tantangan bukan dihindari. Tetapi diapain? Jangan pernah jadi orang yang suka lari dari peperangan. Lari dari masalah. Cari jalan pintas. Selalu mencari exit strategi. No. Orang yang suka lari dari masalah gak akan pernah jadi pemenang dalam hidup. Banyak orang hari-hari ini saya lihat. Gak pernah mau hadapin realita. Gak pernah mau hadapin masalah.
Masalah utang gak mau hadapin, dia melarikan diri. Ada orang, apa yang mereka lakukan? Mereka lari dari masalah. Mereka lari kemana? Ke narkoba. Mereka berpikir saat mereka narkoba, wah mereka bisa menikmati, mereka bisa melupakan masalah mereka sejenak. Tapi ingat, engkau boleh melupakannya sejenak, tapi masalah itu tetap ada. Ada orang melarikan diri kemana? Ke perselingkuhan. Ada orang yang melarikan diri kemana? Melarikan diri kepada hal-hal yang tidak benar. Mereka mabuk-mabuk sepanjang malam. Kenapa? Mereka berpikir, mereka minum, mereka mabuk, mereka sejenak melupakan masalahnya. Tetapi waktu mereka bangun, mereka juga harus menghadapi realita yang sama. Bahkan ada orang yang lari dari masalah dengan apa? Bunuh diri. Saya berharap hari ini kalau engkau menghadapi masalah hidup, engkau gak lari dari masalah. Engkau hadapi masalah itu. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Karena engkau pemenang dari Tuhan. Pak, kalau kalah gimana? Saya mau beritahu kepada saudara, kalah gak pernah membuat kita takut. Karena kita sadar, orang percaya sadar bahwa kekalahan itu bagian dari kehidupan. Bapak ibu saudara dengar saya baik, hanya orang yang pernah merasakan kekalahan akan menghargai kemenangan. Kenapa saya kalau ada orang yang datang dengan masalah persoalan, orang yang habis kalah saya berkata good, bagus. Loh Pak, saya kalah, saya ngalamin musibah kok bagus. Iya, karena hanya orang yang pernah merasakan kekalahan bisa menghargai kemenangan yang datang dari Tuhan. Kalau orang pernah ngerasain susah, dia akan menghargai keberhasilan. Orang kalau pernah miskin, pasti dia menghargai kekayaan. Coba lihat orang-orang yang lahir dari keluarga kaya. Gak pernah dia bisa menghargai kekayaannya. Gak pernah bisa menghargai. Kenapa? Karena taunya udah kaya. Tapi coba lihat orang yang dulunya susah. Orang yang dulunya makan aja susah. Begitu Tuhan memberkati, dia bisa banyak bersyukur sama Tuhan. Boleh katakan amin? Nah itu. Karena itu gak usah takut kalah Pak. Karena itu kalau ngadepin masalah hidup, hadepin aja. Mau kalah gak apa-apa. Ujung-ujungnya kita orang-orang yang lebih dari orang yang menang. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tutup khotbah saya. Ada 3 cara Yosafat berperang dengan tepat. Dan saya berdoa kalau kita mempraktekkan 3 hal ini, saya percaya dalam hidup ini, kita pasti akan lihat kemenangan. Yang mau katakan amin. Nah yang pertama kita buka di ayat 6-7. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Ini kata-kata Yosafat. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat 7 baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk apa? Nah ini doanya Yosafat waktu dia hadapin masalah. Dia gak bisa lari, dia harus hadapin. Lihat isi doanya. Coba renungkan. Bedanya apa sama doanya kita? Bedanya apa? Seringkali banyak orang Kristen, waktu hadapin persoalan, isi doanya adalah menceritakan betapa besarnya masalah mereka. Gak ada salahnya kalau kita cerita sama Tuhan. Tetapi itu menjadi masalah saat engkau berulang-ulang menceritakan itu kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar saudara. Kadang-kadang kita yang punya masalah, kita datang ke sini, kita duduk, kita langsung doa, Tuhan utangku segini. Rasanya kok gak mungkin ya Tuhan. Tuhan suamiku sudah kayak gini, rasanya gak mungkin dia balik. Kita terus ngomongin betapa besarnya masalah kita. Tetapi lihat apa yang Yosafat lakukan di sini. Dia gak ngomong jumlah Amon, Moab. Dia gak bilang jumlah orang Edom berapa. Dia gak menceritakan betapa besar jumlah laskar musuhnya. Tetapi dia terus berkata tentang kebesaran Tuhan. Dia berkata kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Wow. Bapak ibu saudara, yang pertama, cara Yosafat berperang dengan tepat. Dia menaruh fokusnya di sasaran yang tepat. Ulangin sama-sama dengan saya. Menaruh fokus di apa saudara? Sasarannya harus tepat. Sasaran kita saat kita berdoa harus tepat. Saat kita berperang, fokus kita harus benar. Jangan sampai salah. Fokus kita bukan betapa besarnya masalah kita. Fokus kita adalah betapa besarnya Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak pernah tertarik dengan besarnya masalah saudara. Karena masalah saudara sebesar apapun gak pernah buat Tuhan kebingungan. Amin Bapak Ibu.
Gak pernah saudara cerita masalah saudara, lalu Tuhan di surga bilang, ya susah banget. Gak pernah Tuhan dengar masalah saudara, lalu Tuhan bilang, aduh ya gimana ya, kita berdoa aja. No. Tuhan lihat masalah saudara, Tuhan berkata gini aja. Emang masalahmu cuma gini aja? Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang ahli untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang setuju katakan amin. Orang yang memperkatakan masalahnya terus. Saya bukan bilang gak boleh cerita loh ya. Nanti ada yang bilang, wah pastor ngajarin, wah harus pura-pura. No, you can tell your story. Saudara boleh doa curhat sama Tuhan, saya pernah khotbah tentang itu. Tapi jangan terus-terusan seperti itu. Ada orang itu yang punya masalah, ketemu siapapun, ujung-ujungnya curcol. Apa tuh curcol? Curhat? Colongan. Semua topik, ujung-ujungnya tentang masalahnya. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Selalu ada aja. Ngomongin masalahnya, orang yang memperkatakan terus masalahnya, menceritakan terus masalahnya, tidak akan merubah kebesaran masalahnya. Lalu saudara berpikir, saudara cerita masalah saudara terus diulang-ulang, saudara curhat ke 1000 orang, terus masalah saudara jadi kecil. Enggak. Saya catat, orang yang suka memperkatakan besarnya masalah, cuma akan mengubah besarnya imannya. Orang kalau suka cerita tentang masalahnya, kemustahilannya, pasti imannya bukan tambah besar, tapi makin apa? Boleh gak Bapak Ibu, kita jadi kayak Yosafat hari ini. Memang masalahnya besar. Memang kita realistis, persoalannya berat. Tapi boleh gak kita gak usah memperkatakan. Gak usah kita menceritakan betapa besarnya persoalan. Boleh gak kita menceritakan betapa besarnya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari semua macam persoalan kita. Tepuk tangan yang paling meriah, lebih meriah lagi buat Tuhan. Doa itu bukan untuk ngatur Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Doa bukan untuk apa? Jangan gunakan doa saudara sebagai alat untuk ngatur Tuhan. Ada orang yang doa Tuhan, kalau Tuhan gak bisa atur, Tuhan turun saya yang naik. Boleh gak usah ngatur Tuhan? Boleh gak usah ngajarin Tuhan? Bapak Ibu, ingat baik-baik. Doa bukan untuk ngatur Tuhan, tapi doa untuk ngatur sikap hati saudara ngadepin tantangan. Doa saudara itu ngubah sikap hati kita ngadepin persoalan. Kita bukan lagi ngomong tentang kemustahilannya. Kita bukan lagi bicara tentang persoalan dan tingkat kesulitannya. Tetapi kita mulai membicarakan betapa hebatnya Tuhan kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Dalam doa peperangan hidup ini. Biarlah ada 3 unsur. Yang pertama ada kata-kata iman. Ada kata-kata iman. Biar setiap doa kita penuh dengan kata-kata yang menguatkan. Yang kedua, ada permohonan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kau boleh minta sama Tuhan. Dalam doa saudara yang ketiga harus ada unsur penyerahan. Yosafat mengatakan di ayat 12, I don't know what to do. Mungkin engkau hari ini datang dengan perkataan yang sama kepada Tuhan. Tuhan, I don't know what to do. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi bolehkah kita berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi mataku tertuju kepada Tuhan yang sanggup membuka jalan dalam kehidupanku. Tepuk tangan bagi saudara yang mau matanya tertuju kepada Tuhan. Yang kedua kita buka dalam 2 Tawarik 20 ayat 15 sampai 17. Jadi yang pertama, rubah fokus saudara. Rubah fokus saudara, sasarannya harus tepat. Fokus saudara kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. 2 Tawarik 20 ayat 15 sampai 17. Ini jawaban Tuhan kepada Yosafat. Dan berseru, camkanlah. Hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Baca sama-sama. Sebab apa saudara? Bukan kamu yang akan berperang melainkan apa? Allah. Ayat 16 dikatakan besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pedakan Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17 baca sama-sama. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan apa Bapak Ibu? Kemenangan. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yang kedua catat baik-baik bagaimana berperang dengan tepat. Yaitu kita harus melawan apa yang bisa
kita lawan. Ulangin sama-sama poin yang kedua. Lawan yang bisa aku lawan. Ayat 16 dikatakan apa? Kamu turun serang mereka. Do your part. Attack them. Go. Tapi di ayat 17 dikatakan dalam peperangan ini kamu gak harus bertempur. Kamu serang tapi gak usah bertempur. Kamu maju aja. Lakukan yang kamu bisa. Dengan jumlah yang ada, maju. Tapi kamu dalam peperangan ini gak usah bertempur. Firman Tuhan berkata, nanti aku yang berperang buat kamu. Nanti kamu akan lihat. Saudara gini, kalau kita ngadepin tantangan nih, persoalan nih, masalah nih, yang seakan-akan terlalu besar dan terlalu berat untuk kita. Ingat, artinya itu, peperangan itu bukan milik saudara sendiri. Artinya kalau persoalan itu terlalu berat, melebihi kekuatan saudara, artinya bukan hanya peperangan saudara, tapi juga peperangannya Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, juga peperangannya Tuhan. Saya percaya dalam hidup ini, ada hal yang harus kita lakukan. Saya seseorang yang percaya betul bahwa kita harus jadi orang yang melakukan sesuatu. Karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi saat kita melakukan bagian kita, kita harus membiarkan Tuhan melakukan bagiannya. Berhenti mengambil bagiannya Tuhan. Ada orang yang melakukan bagiannya Tuhan dengan apa? Apa tandanya orang berusaha untuk mengambil bagiannya Tuhan? Orang yang terlalu hidupnya suka khawatir. Kenapa sih kita khawatir? Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang ini. Kenapa kita khawatir? Khawatir itu bukan tentang masa lalu. Khawatir itu bukan tentang masa sekarang. Khawatir itu tentang masa depan. Nah, kenapa orang khawatir itu sedang mengambil bagiannya Tuhan? Karena masa depan itu bukan di tangan kita. Masa depan itu di tangannya siapa? Tuhan yang ngatur. Kita disuruh kerja apa yang kita bisa sekarang. Tuhan yang ngatur masa depan. Nah, tapi kalau kita khawatir, kita lagi ngambil bagiannya Tuhan. Hello. Kita lagi ngambil bagiannya Tuhan. Karena itu kita pasti capek. Boleh gak Bapak Ibu, kita cukup lakukan bagian kita. Bagiannya Tuhan, biar Tuhan yang urus. Dan kalau Tuhan yang urus, pasti akan lebih baik daripada kalau kita yang ngurus. Yang setuju katakan amin. Dalam hidup ini, belajar lawan yang bisa kita lawan. Urus yang bisa kita urus. Karena kalau kita tidak lakukan ini, pasti kehabisan tenaga. Pasti kehabisan cara. Pasti kehabisan energi. Banyak orang kehabisan tenaga, kenapa? Dia mencoba mengurus yang bukan urusannya. Jadi seluruh energinya dipakai untuk ngurusin urusannya orang. Boleh ya saya kasih nasihat buat saudara supaya gak overwork, supaya gak terlalu kecapean Bapak Ibu dalam hidup. Boleh gak? Jangan sampai kita kehabisan tenaga ngurusin hidup orang. Sampai kita gak punya tenaga untuk ngurusin hidup kita sendiri. Kadang-kadang ya, sorry ya. Kita ini lebih suka ngurusin hidupnya orang. Kita ini kadang-kadang suka ngurusin urusannya orang. Alias kepo. Cablek kanan kiri yang keras. Ojo kepo. Orang Indonesia ini. Orang paling kepo di dunia itu orang Indonesia. Boleh gak usah ngurusin urusannya orang. Kadang-kadang kalau kita ngurusin urusannya orang itu kadang-kadang seneng gitu ya. Kumpul gitu berjam-jam. Kamu tahu gak? Bu, sorry ya Bu. Boleh gak jangan ngurus suaminya orang. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ngomongin suaminya orang. Iya loh, bener loh suami itu. Iya, ketuanya baik tapi di belakangnya kayak setan. Boleh gak Bu? Kadang-kadang banyak ibu-ibu, sorry Bu. Karena ibu-ibu minggu lalu gak bela saya, sekarang saya serang ibu hari ini ya kan. Bu boleh gak? Kita kadang-kadang sibuk gitu ya. Di WA tuh, WA terus. Kita WA tuh kadang-kadang di grup WA. Sampai notifikasi 2774. Kenapa? Wah ibu, kamu tahu gak? Iya bener nih. Kita begitu semangat ngurusin urusannya orang. Anak kita di sebelah kita gak urus loh Bu. Anak kita pulang sekolah gak ditanyain gimana harinya. Kita sibuk, iya bener, iya kok bisa ya. Kamu kok sekurung gak? Iya bener. Iya. Sebelah ini loh suami baru pulang kerja. Kita gak nganggap suami pulang. Ya itu loh makanan udah ada di meja. Karena itu jangan heran Bu. Anak-anak banyak sekarang bilang gak mau terbuka sama ibu. Itu bukan salahnya mereka. Karena waktu kita sibuk ngurusi urusan orang. Kita gak ngurusin urusan kita. Muka ada ibu-ibu udah mulai gak enak. Ya udah saya berhenti saudara.
Pak, jangan kaget Pak kalau istri bilang, oh saya gak pernah diperhatiin. Lu apa saya gak pernah perhati? Ada sibuk ngurusin urusannya orang soalnya. Sibuk ngurusin hidupmu sendiri. Gak pernah ngurusin urusannya orang. Orang kalau ngomongin orang lain, enak ya. Jangan ada dusta di antara kita lah ya kan. Kita ngomong apa adanya ya manusia ke manusia ya kan. Enak gak ngomongin orang? Lu cuma satu yang jujur, ayolah Bapak. Enak gak gosipin orang? Maknyus. Kenapa kita suka ngomongin orang? Karena waktu kita ngomongin orang, kita gak mikirin tentang urusan kita sendiri. Saat kita ngomongin orang, kita sementara lupa tentang apa yang bisa kita perbaiki tentang hidup kita sendiri. Karena kita bingung bagaimana ngurusin urusannya kita sendiri, kita gak bisa selesain, kita ngurusin urusannya orang. Kita ngurusin urusan yang bukan urusan kita. Kita capek, gak ada energi. Kita berhenti membereskan hidup kita. Saya berdoa di tempat ini gak ada yang seperti itu. Urus yang bisa kita urus. Yang setuju katakan amin. Dan yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah. Mulai hari ini kita urus dulu urusan kita. Kita selesain dulu yang urusan kita. Yang setuju sama-sama katakan sekali lagi amin. Ini perlu diaminkan berkali-kali. Lakukan bagian saudara. Apa yang menjadi bagian kita yang pertama? Gunakan apa yang ada di tanganmu. Ulangin sama-sama apa? Gunakan apa? Gunakan aja. Jangan ngomong terus masalahnya, ekonominya lagi berat, cari uang susah. Gunakan yang di tanganmu. Saudara, saya pernah ke Taman Safari. Di sini, semua pernah ke Taman Safari? Kalau nggak pernah nanti saya ajak ya, kasihan saudara ya nggak pernah. Ke Taman Safari saudara lihat binatang-binatang. Saya tuh suka ngerenung ya. Saya lihat binatang gitu, saya lihat gajah gitu. Tuhan itu kasih semua binatang kekuatan sendiri-sendiri. Dikasih gajah itu badannya besar. Sampai semuanya itu gak ada yang bisa ngelawan dia. Gitu. Gak ada yang berani dekat, gak ada yang membunuh dia. Singa aja gak nyerang. Kenapa? Karena diberikan badan yang besar. Singa dikasih apa? Kenapa disebut the king of the jungle? Kenapa disebut raja hutan? Karena aumannya yang keras. Kalau saudara pernah dengar singa mengaum, itu saudara akan tahu mobil itu bisa getar loh. Saya pernah dengar itu sendiri. Karena itu orang begitu binatang yang lain dengar aumannya aja udah lari. Macan tutul gak bisa mengaum seperti itu. Tapi macan tutul bisa lari. Dia bisa lari lebih cepat daripada binatang yang lain. Lihat, semua binatang dikasih kelebihannya masing-masing. Nah manusia dikasih apa? Kita gak bisa lari seperti macan tutul. Kita gak bisa mengaum seperti singa. Kita gak punya kebesaran seperti gajah. Manusia dikasih apa sama Tuhan kekuatannya? Ini loh. Apa ini? Bukan otak, binatang juga punya otak saudara. Akal budi. Sehingga kita diberikan ini akal budi untuk kita melakukan hal-hal yang besar. Tuhan gak pernah di Alkitab tulis, maka Tuhan menciptakan meja. Ada gak? Gak ada. Tapi kenapa meja ini bisa ada? Karena Tuhan menciptakan pohon. Manusia dikasih akal budi dari pohon, jadi semua yang saudara pakai hari ini, semua yang ada di tubuh saudara, yang saudara duduki, yang saudara dengar, ini dulunya bukan gak pernah diciptain. Tetapi karena manusia diberi Tuhan akal budi, jadilah semua ini. Jadi kalau saudara dengan saya hari ini berkata, Pak, saya gak bisa apa-apa Pak. Artinya tempat saudara itu di Kembang Kuning. Karena selama saudara masih hidup, masih bernafas, coba cek masih bernafas gak? Oke, masih bernafas semuanya. Artinya engkau masih diberikan akal budi untuk bisa melakukan sesuatu dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Jangan bilang gak bisa apa-apa. Pak, saya gak bisa apa-apa, saya gak bisa nyanyi. Engkau gak bisa nyanyi tapi engkau bisa bicara misalnya. Ada orang yang karena bisa bicara, dia bisa menghasilkan banyak hal yang baik. Pak, saya gak bisa di depan layar, saya kalau di atas mimbar selalu gemeteran. Oke. Tapi engkau bisa di belakang mimbar, engkau bisa di social media, engkau bisa lakukan. Kita semuanya dikasih talenta, kita semuanya dikasih akal budi untuk kita melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu yang memberikan kita akal budi. God gave us a brain. Use it. Yang kedua, bagian kita adalah bekerjalah dengan rajin dan tanpa menyerah. Senggol kanan kiri dengan keras, kamu harus rajin. Saya paling tidak tahan lihat orang malas. Terutama laki-laki yang malas. Di sini laki-laki dengar saya baik-baik. Kalau engkau laki-laki malas, aduh.
Menderitalah hidup. Saya lihat banyak anak-anak muda sekarang masih muda, masih tenaganya males. Gak pernah mau ada karyanya, gak pernah mau ngapa-ngapain. Come on. Firman Tuhan berkata, belajarlah dari semut. Semut itu loh tinggal kita pukul, semutnya mati. Tapi pertanyaan saya, ada gak rumahnya dirubung semut? Rumah saya juga. Kenapa? Kita tidur, semutnya kerja. Dan kita belum ada pencapaian apa-apa dalam hidup. Kita udah malas. Ada bilang, ya Pak saya malas, saya banyak tidur. Loh kenapa? Saya menganut prinsip Tuhan memberkati kita waktu kita tidur. Sesat. Anak-anak muda dengar saya baik. Engkau mau jadi orang berhasil, engkau harus kerja keras. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya sudah mencapai cukup banyak di dalam hidup saya. Tapi saya gak pernah kendor kerajinan saya. Tanya sama istri saya. Setiap hari pun sampai gak ada waktu untuk diri saya gak ada waktu untuk ini, gak ada waktu untuk buat itu. Kenapa kerja keras? Kalau engkau belum berhasil, kalau engkau gak bisa apa-apa, mungkin engkau berada dalam ekonomi yang buruk dan engkau malas, mohon maaf. Kalau engkau malas, engkau gak akan berkarya, tapi banyak ngurusin urusannya orang. Karena nganggur, itu sukanya ngurusin urusannya orang. Saya gini, mau ngomongin orang gak ada waktu. Kenapa rajin? Percayalah orang rajin pasti diberkati sama Tuhan. Gak mungkin enggak. Dan yang ketiga, bagian kita belajar untuk gak khawatir berlebihan. Bagian saudara bukan untuk khawatir. Bagian saudara adalah untuk mengerjakan apa yang saudara bisa. Bagian saudara adalah melakukan yang terbaik. Dan saya percaya orang yang melakukan yang terbaik, hidupnya pasti ditolong dan menerima kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Kita baca ayat terakhir, 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 21. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21 baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat apa? Orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, baca sama-sama apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Yang ketiga, cara dia berperang dengan tepat, dia sadar bahwa pujian penyembahan adalah senjata terkuat kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Pujian penyembahan senjata terbaik saya. Dikatakan Yosafat mungkin berangkat dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Tetapi Yosafat memanggil orang-orang, ayo sebelum kita maju, kita nyembah Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, I don't know what to do. Pak, mungkin Bapak tadi sudah ngomong saya harus bekerja keras, saya udah. Bapak tadi bilang saya gunakan apa yang saya bisa, saya udah. Saya nggak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Dengar baik. Masih ada satu hal yang kau bisa lakukan. Engkau masih bisa menyembah Tuhan. Saya percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Dia akan menyediakan kemenangan besar untuk kita. Bangkit berdiri sambil tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ayat terakhir, ayat 22. Saya mau, karena ini ayat terakhir, baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka apa saudara? Lihat. Kapan Tuhan mengubah keadaan itu? Kapan mereka mengubah dari yang outnumbered to become victors? Sebelumnya kalah dalam hal jumlah menjadi pemenang. Di saat mereka mulai bersorak-sorai dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saat engkau gak tahu apa yang harus engkau lakukan, nyembah Tuhan. Saat engkau merasa bahwa kau menghadapi jalan buntu dalam hidup saudara,
sembah Tuhan. Saya percaya sesuatu pasti terjadi saat kita mau menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu.